Technical View Ponseling 2 Februari 2021 jam 11.41 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.3697 dan low 1.3663, running price 1.3687 dan kembali dengan bearish candle. Persis dengan apa yang kita kupas, agak mencurigakan pergerakannya meskipun dia terus-terusan mendorong area resisten, dikhawatirkan pula dia akan break, tapi ternyata gagal. Dan itu menandakan 8 kali berturut-turut dia mengalami kegagalan di zona resisten yang kita miliki. Dan ingat bahwasanya kita memiliki dua area, ya ini area pertama, support pertama kita yang ternyata gagal ditembus sebetulnya 1.3620, but it's okay. Nah, yang kedua adalah big rising wedge, ya. Jadi kalau tadi area support dari small rising wedge, yang keduanya adalah big rising wedge. Kita masih menantikan 1.3480 ditembus apa tidak. Yang jelas big reversal bearish akan terjadi kalau misalkan zona ini ditembus. Tapi sampai saat ini kita masih lihat potensi 1.3620 terlebih dulu, karena ancaran saya kalau misalkan pun dia mengalami kenaikan kembali, otomatis itu adalah kesempatan untuk atau mungkin saja menantikan pengumuman dari BOE atau Bank of England yang akan dilakukan di hari Kamis nanti. Nah, dengan harapan bahwasanya mungkin saja market lebih melihat kepada suku bunga yang tetap dipertahankan, lalu juga QE yang tetap bertahan, tapi ada satu catatan penting yang disoroti oleh para pelaku pasar adalah terkait dengan pembahasan suku bunga negatif. Beberapa waktu lalu, BOE sempat mengumumkan terkait pembahasan tersebut sedang dilakukan oleh Dewan Komisaris Bank Sentral. Tapi dengan catatan pula, Andrew Bailey mengatakan bahwa hal tersebut belum akan dilakukan dalam waktu cepat. Nah, apakah pertanyaannya, apakah di pekan ini BOE akan merubah tone atau nada pesimismenya atau tidak? Kalau memang suku bunga diberlakukan negatif, otomatis kita akan mendapati pola penurunan jauh lebih kencang dari apa yang sempat terjadi sampai saat ini. Oke, kemudian di grafik keempat, potensi pergerakan sudah juga ternyata breakout dari arah support rising wedge, ya. Jadi di grafik 4 pun kita memiliki rising wedge dengan zona resisten yang memiliki dua juga, ya. Mungkin Anda tinggal cek lagi berita ataupun video kami di satu pekan terakhir. Kemudian untuk hari ini singkatnya adalah grafik menunjukkan potensi pullback, sehingga kemungkinan hari ini justru jauh lebih cenderung melakukan sell on pullback di kisaran 1.3690 ataupun 1.3705, which is already have the level is 1.3697. Saya rasa cukup, meskipun kalau misalkan Anda ingin menantikan boleh, mungkin saja nanti akan Anda dapatkan di area 1.3700, ya. Tapi sampai saat ini saja saya masih tetap di area tersebut dengan target pertama adalah 1.3645 dan target kedua adalah 1.3590. Stop loss silakan gunakan 1.3760. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan. Technical View Euro USD 2 Februari 2021 jam 11.45 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.2086, low 1.2061 dan running price 1.2077. Baiklah, dengan pola penurunan yang kemarin terjadi, saya harap Anda berhasil memanfaatkannya, karena kemarin sudah sangat-sangat jelas, sangat-sangat clearly kita kupas terkait dengan pola head and shoulder versus double bottom, di mana double bottom sendiri itu gagal tercetus atau gagal tercipta karena ternyata dia tidak mencapai atau bahkan sama sekali tidak mendekati area resisten kita, yaitu berupa neckline di 1.2173. Ini menandakan pola yang bignya atau yang besarnya terkait dengan head and shoulders itu jauh lebih menggiurkan. Apalagi kemarin penurunan sampai zona 1.2055. Wow, 2 poin saja selisihnya dari area neckline kita, yang mana sebetulnya area neckline berada di 1.2058. Sayangnya penutupan tepat berada di area 1.2063. Jadi dia gagal untuk tembus. Tapi kali ini hati-hati. Saya memiliki pandangan kemungkinan potensinya justru dia akan mengalami penembusan di hari ini. Terlebih lagi GDP hari ini akan rilis untuk zona Eropa. Kalau memang ternyata di bawah ekspektasi, saya rasa inilah kesempatan dia akan break dari area neckline yang kita nantikan dalam 2 pekan terakhir. So head and shoulders, saya rasa itu akan mengantarkan area target selanjutnya 50% di 1.1914, sementara area dari target utama berada di 1.1771. Nah, perhatikan pula area biru arsir yang saya sempat gunakan ini sudah beberapa lama, itu berada di 1.1950.
Jadi meskipun kalau dia tidak ditembus atau let's say tidak menyentuh zona target 50% 1.1914, saya rasa 1.1955 pun kita asumsikan bahwa dia sudah mendekati area target pertama kita. Nah, kita tinggal lanjutkan apakah nanti jadi pullback lalu barulah dia turun kembali, atau dia langsung merosot begitu saja, atau justru nanti di area tersebut dia terpantau. Oke, kembali dengan grafik H4-nya sendiri, potensi pergerakan kali ini karena kemarin kita sudah hapus area support line dan kita hanya menggunakan trend line seperti ini, dan ternyata area yang cukup efektif, area sell kita sudah cukup efektif. Nah, sekarang yang saya lihat, kalau misalkan Anda lihat dari potensi pergerakan yang miring, trend lainnya, kemudian ini bagian supportnya relatif sama, berarti saya bisa asumsikan di sini kita memiliki area descending triangle, yang artinya ini akan sangat mendukung potensi dari breakout area neckline dari head and shoulder, jika dengan catatan descending triangle pun neckline-nya di 1.2056 dan 1.2058 berhasil tembus. Artinya di sini Anda memiliki dua pilihan, dua opsi untuk melakukan strategi, yaitu sell on breakout saat menembus zona 1.2058, which is sudah mendekati karena sampai saat ini low-nya 1.2061. Mungkin saja tambahkan 10 poin atau 15 poin ke bawah, berarti kisaran 45 ya. Anda lakukan sell di sana, dengan TP dan SL silakan sesuaikan. Atau Anda lakukan sell on pullback, seharusnya idealnya pullbacknya sampai area biru ini, yaitu 1.2108 atau 1.2120. Nah, tapi perkiraan saya cukup dekat saja, di area ini pun sudah bisa dilakukan sell on pullback. Bahkan pagi tadi saya sudah memberikan suggestion 1.2085 ataupun 1.2100. Silakan lakukan sell di area tersebut dengan target pertama 1.2035 dan target kedua adalah 1.1985. Stop loss silakan gunakan 1.2145. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.